Kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Walau Tuhan
besar setiamu dalam hidup kami. Janji firman-Mu, sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan sekali-kali Kau tidak pernah melupakan kami. Bahkan gadamu dan tongkat-Mu, itu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami terus berjalan dalam hidup kami Bapa, sampai pada akhirnya Tuhan mendapati kami menjadi orang-orang yang tetap berdiri, orang-orang yang tetap melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh nikmati sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau diajar oleh firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau koreksi dalam hidup kami, katakan Tuhan, biar seturut akan kehendak-Mu saja Bapa. Harapan Tuhan atas hamba-Mu, atas setiap kami. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya semua? Puji Tuhan, tidak semua pulang kampung ya. Karena ada beberapa keluarga yang sudah minta izin, dan Bulia dan keluarga Pak Jefferson menyusul ya hari Senin ya. Saya berharap tidak ada yang menyusul lagi ya. Kalau enggak nanti tanggal 25, 31 ini sepi banget ya. Ini aja udah dingin sekali ya. Bukan karena cuaca di depan, karena sudah berkurang nih. Iya. Pulang kampung enggak? Pulang kampung tetap bersuka cita, amin. Amin ya. Bapak Ibu Saudara masih punya halaman? Kampungnya ada Bu, halamannya nggak ada Bu. Ya, bersyukurlah masih punya kampung dan halaman ya. Tapi kalaupun nggak pulang kampung, nggak punya halaman juga nggak apa-apa ya. Seperti saya nggak punya halaman ya, nggak apa-apa ya. Kita tetap mengucap syukur, tetap bisa bersuka cita. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan ya, yang berjudul tentang Yesus Juru Selamat dan Tuhan ya. Tema ini sangat relevan sekali di bulan Desember ini ya, bagaimana kita boleh memperingati hari di mana Yesus lahir ke dunia ini. Di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-12, Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-12 dikatakan bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Natal identik dengan bagaimana kita memperingati momentum pribadi yang agung itu lahir ke dunia ini. Amin. Dia pribadi yang besar, dia pribadi yang sempurna, dia Allah, dia rela menjadi manusia bagi kita semua. Ini berbicara tentang bagaimana satu pribadi yang berkomitmen mau memberikan dirinya, memberikan hidupnya bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Natal berarti tentang memberi. Amin. Natal berarti tentang memberikan sesuatu. Jadi konsepnya jangan terbalik. Ketika kita kecil ya, saya ingat sekali ketika saya kecil, saya pernah kecil ya Bapak Ibu Saudara, walaupun sekarang besar.
kecil ketika memasuki bulan Desember, ya mungkin kebanyakan anak-anak seperti itu ya, senang sekali ya ketika mulai latihan Natal ya. Saya mulai berpikir, wah nanti saya punya sepatu baru ya, saya dibelikan baju baru ya. Pokoknya apa yang saya inginkan seperti itu saya akan dapatkan di bulan ini. Bulan ini adalah bulan di mana saya mendapatkan sesuatu yang saya idam-idamkan ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika saya beranjak dewasa, ketika kita beranjak dewasa, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya baru tahu bahwa Natal itu bukan sesuatu yang dapat kita terima. Natal adalah sesuatu momentum di mana kita memberikan sesuatu ya. Jadi Natal bukan berarti kita mendapatkan sesuatu. Kalau kita kecil, kita boleh mengharapkan sesuatu itu kita dapatkan. Kita boleh, oh nanti mami saya, papi saya, ya mama, papa saya belikan saya baju baru. Tetapi ketika bertumbuh dewasa, kita boleh tahu bahwa Natal adalah di mana saatnya kita memberikan sesuatu. Amin. Karena Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita. Karena Allah sudah memberikan hidupnya kepada kita. Oleh karena itu kita harus memberikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Berbicara Natal adalah berbicara bagaimana kita bisa memberkati orang-orang di sekeliling kita. Amin. Natal berbicara bagaimana orang-orang di sekeliling kita pastikan adalah orang-orang yang berbahagia. Ketika kita menjadi orang tua, memasuki momen Natal ini, pasti kita berpikir bagaimana caranya saya membahagiakan anak saya. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Bagaimana caranya kita membahagiakan orang tua kita? Bagaimana kita bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita dengan pemberian kita? Ya. Oleh karena itu bertebaranlah sekarang hampers ya. Dan beberapa sudah sampai di pastori. Terima kasih banyak ya. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah momen di mana kita bisa mencurahkan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih yang Tuhan sudah kasih sama kita, pemberian yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan gratis, kita juga akan berikan itu kepada orang-orang di sekitar kita dengan gratis. Amin. Jadi Natal bukan berbicara tentang bagaimana rumah kita desain, kita cat lagi, ya pohon Natal kita hias dengan hiasan-hiasan yang baik. Bagaimana kita memiliki baju yang baru, bagaimana kita memiliki aksesoris yang baru. Tetapi Natal berbicara bagaimana kita bisa memberi. Amin. Bagaimana kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, yaitu jiwa dan tubuh kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Mari yuk kita merubah paradigma kita, pemikiran kita tentang momen Natal ini, ya. Jadi gak sedih Bapak Ibu Saudara ketika Natal gak ada yang kasih hampers, ya biasa aja begitu ya. Gak ada yang kasih selamat, biasa aja ya. Gak punya baju baru, biasa aja ya. Tidak mengurangi sukacita kita ya. Karena arti Natal adalah bagaimana kita bisa memberi kepada orang-orang di sekitar kita, bisa membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Seharusnya kita merasa sedih ketika kita menjadi orang-orang yang egois. Ya, bagaimana bisa beli baju baru, bagaimana bisa beli tas baru, sepatu baru, ya. Tetapi kita tidak memikirkan bagaimana orang-orang di sekitar kita. Ya. Mari kita bersyukur, ya Bu, walaupun saya nggak punya baju baru, tapi saya bisa belikan
satu baju untuk orang tua saya. Ya. Bu, walaupun saya nggak bisa beli sepatu baru, tapi minimal anak saya punya baju satu untuk nanti-nanti. Ya. Itulah Natal, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita selalu memikirkan apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan dan apa yang kita bisa berikan untuk sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui peristiwa kelahiran Yesus, apa yang kita bisa pelajari? Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 dikatakan, Lukas 2 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang kita bisa pelajari, maknanya yaitu mengusir setiap ketakutan kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita gentar, membuat kita takut, ya. Bagaimana dengan tahun mendatang? Bagaimana nanti anak-anak saya? Bagaimana nanti pekerjaan saya? Bagaimana nanti istri dan suami saya? Bagaimana rumah tangga saya? Begitu banyak ketakutan dalam kehidupan kita, dalam menatapi hari-hari kita. Tetapi kelahiran Yesus memberikan kepastian kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita bahwa Allah hadir dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan katakan jangan takut. Amin. Jangan takut. Ketika Tuhan mengatakan ini, bukan saya yang mengatakan, bukan Pak Rofli yang mengatakan, bukan orang hebat yang ada di dunia ini yang mengatakan itu, yang sesekali mungkin bisa berbohong, bisa berdusta, bisa mengingkari janjinya. Tetapi ketika Tuhan katakan jangan takut, dia pribadi yang powerful, dia memiliki segalanya, dia yang tidak pernah berbohong. Ketika Tuhan katakan jangan takut, Tuhan akan memberikan penghiburan dan pengharapan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada alasan sedikit pun ketika kita percaya sungguh perkataan Tuhan bahwa jangan takut. Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan hadir melenyapkan ketakutan kita. Kedua, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 dikatakan, Lukas 2 ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia datang yang menyelamatkan kita. Amin. Kebutuhan terbesar manusia bukan makan minum, betul? Pak Rofli sudah 2 hari ya saya bocorkan ya. Tapi beliau masih bisa berdiri. Saya bilang, Pipi duduk aja. Kok mukanya tuh agak pucet ya. 2 hari nggak makan, nggak minum Pak Rofli sampai hari ini, nanti mungkin siang. Tapi nggak tahu mau lanjut apa enggak. Tapi meski hidup Bapak Ibu Saudara, walaupun agak pucet Pak Rofli ya. Orang bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Orang bisa hidup tanpa bernapas beberapa detik. Tapi Bapak Ibu Saudara, kebutuhan terbesar manusia adalah ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini bukan hanya menjadi seorang bayi yang tidur ya, dan lalu banyak orang yang datang memberikan kado, ya, lalu bertumbuh dengan baik. Tetapi ada satu misi, ada satu visi yang diberikan kepada pribadi ini, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yuk mari sadari bahwa kebutuhan kita yang paling tertinggi yaitu diselamatkan. Amin. Firman Tuhan katakan, bagi orang yang percaya, bukan makan
diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan mau hadir ke dunia ini untuk kita semua. Amin. Kita bersyukur kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yuk mari, jangan sia-siakan keselamatan ini yang Tuhan berikan dengan gratis. Walaupun ini gratis, tapi ini gak murahan Bapak Ibu Saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara katakan bahwa ini sesuatu yang gratis, ya. Jadi saya seenaknya boleh hidup, boleh melakukan apapun, kan gratis. Saya hidup dalam dosa, saya hidup dalam ketidakbenaran pun saya tetap diselamatkan. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara? Siapa bilang? Keselamatan itu memang gratis. Itu adalah kasih karunia Allah kepada kita. Tetapi keselamatan harus kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan banyak yang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keselamatan itu bukan hanya diucapkan, bukan menjadi slogan bagi orang-orang Kristen, tetapi itu harus dihidupi, dikerjakan dalam kebenaran. Amin. Orang Kristen tanpa hidup dalam kebenaran adalah orang Kristen yang hanya slogan, hanya bermodalkan KTP saja. Tetapi orang Kristen sesungguhnya adalah orang Kristen yang menghidupi keselamatan itu dengan mengerjakan takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di poin yang ketiga di dalam Lukas 2 ayat 8 dan 12. Lukas 2 ayat 8 dan 12. Lukas 2 ayat 8 dan 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, ini berbicara Yesus lahir dengan kesederhanaan. Ya, Yesus lahir hanya di palungan, hanya di kandang. Ya, kalau kita lihat drama-drama anak-anak sekolah minggu itu ya, gak ada tempat. Ya, ada tempat tapi di kandang. Dan yang menyaksikan itu adalah gembala-gembala. Yesus disaksikan kelahirannya oleh orang-orang yang sederhana. Dia lahir juga di tempat yang sangat sederhana. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus mau memberikan teladan kepada kita umat manusia, bahwa hiduplah sederhana, ya. Jangan hidup apa ya sekarang terkenal itu apa, fleksinya. Ya betul ya, saya betul ya. Bapak Ibu Saudara, yuk jangan mau terkenal ketika kita memiliki segala fasilitas kehidupan yang Tuhan berikan. Itu semua titipan Bapak Ibu Saudara, ya, semua titipan. Jadi jangan terlalu mengekspos ya, karena satu saat kalau titipan itu diambil nanti sedih. Dan yang kedua bukan sedih lah, bukan cuma sedih tapi malu ya, karena udah terlalu banyak yang tahu begitu ya. Jadi ketika kita memiliki sesuatu jangan berisik, jangan terlalu mengekspos ya sesuatu yang menjadi pencapaian kita, apapun yang kita miliki. Hiduplah dengan kesederhanaan ya. Bukan harus hidup susah Bapak Ibu Saudara. Enggak. Orang Kristen itu hidupnya pasti enggak susah. Ya, pasti enggak susah. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita memiliki sesuatu kita pertontonkan kepada orang lain.
Ya, saya dengan Pak Rofli sampai detik hari ini, saya tidak mau, Pak Rofli nggak mau kalau di foto kita ada di depan makanan yang banyak, ya. Jadi Pak Rofli nggak mau kita difoto seperti itu, ya, karena memang satu hal yang kami pikirkan, ya, kita foto di depan makanan yang banyak. Bagaimana nanti ketika jemaat Tuhan yang lihat mereka cuma menghadapi makanan cuman pakai ikan seperti itu, ya. Jadi berempatilah, ya, berempatilah. Hidup sederhana itu enak, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk nggak punya apa-apa. Boleh punya apa-apa, ya, boleh punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya emas banyak, punya deposit banyak, tapi tidak perlu diekspos, ya, tidak perlu diekspos. Karena kebanyakan orang itu nggak suka, ya, malah nanti dicibir, ya, membuat syak dan lain sebagainya. Orang sederhana itu enak kok, ya, enak. Kalau orang sederhana itu enak. Punya duit nggak ketahuan. Betul ya, betul ya. Siapa yang sederhana di sini? Ya, punya duit nggak ketahuan. Ya, kalau orang yang sombong itu ketahuan. Nah, akhirnya dikintilin tuh. Pak, Bu, boleh pinjam uangmu? Ya, kayak enaknya gitu ya. Ya, kalau orang sederhana tuh, ya, ngapain pinjam duit sama dia? Pasti dia nggak punya duit. Padahal, wah, ya. Sekarang banyak yang menipu, ya. Bob Sadino aja Bapak Ibu Saudara nggak ada pakai jas, cuma pakai celana pendek, tapi uangnya banyak, ya. Jadi jangan tertipu sekarang, ya. Sama orang-orang yang berpenampilan sederhana itu biasanya uangnya lebih banyak daripada kita yang berstyle begini. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, hidup sederhana karena Tuhan menginginkan, ya, Tuhan juga meneladani kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Fakta Yesus, ya, adalah Tuhan. Kita akan belajar di dalam Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13 dikatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari mana? Dari Allah, ya. Yesus adalah Tuhan. Dia diperanakan dari Allah, ya, berasal dari Allah. Di poin yang kedua di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-16 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala apa? Segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia adalah pencipta alam semesta. Amin. Yesus Tuhan adalah pencipta alam semesta. Di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12, ya. Ini fakta-fakta tentang Yesus adalah Tuhan. Markus 2 ayat 1 sampai ke-12 dikatakan, ini adalah cerita, ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Amin. Yesus memiliki kuasa untuk memberikan kita mujizat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebetulnya banyak fakta-fakta tentang Yesus Tuhan, kuasa, bagaimana pribadinya, ya, yang hebat, yang luar biasa. Tetapi cukup di 3 poin ini saja yang bisa mewakili bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita mendapat, ya, menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Ya, tentunya kita harus memiliki iman. Kita harus mengakui dengan mulut kita, percaya dengan hati kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya dan yakin kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin. Ada yang belum, Bapak Ibu Saudara? Ada yang belum? Mari kita percaya sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Bagaimana langkah-langkah menerima Yesus? Ya, ini bisa dibagikan, ya, kalau Bapak Ibu Saudara nanti ketemu dengan orang-orang yang baru yang mau menerima Yesus, ya. Yang pertama, mengenal Yesus. Pelajari tentang kehidupan, tentang pribadi, tentang ajaran-ajaran, tentang teladan-teladan yang diberikan Yesus Kristus buat kita semua. Ya, tentunya kita harus membekali kehidupan kita dengan pengetahuan firman Allah. Ya, tidak mungkin kita berhadapan dengan orang-orang yang mau kita ajarkan, yang mau kita kenalkan dengan pribadi Yesus, tanpa kita mengenal persis pribadi Yesus itu seperti apa. Tentunya kita harus tahu dulu nih, ketika saya mau memperkenalkan, ya, seseorang kepada orang lain, tentunya saya harus mempelajari dulu, ya, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Secara detail saya harus tahu pribadi orang ini. Ketika saya memperkenalkan orang ini, tanpa ada tanda tanya, tanpa ada keraguan dalam diri saya, ya. Kalau kita melalui setiap hari kita memiliki kebersamaan dengan Tuhan, kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita tahu persis siapa pribadi Allah, kita nggak sungkan, kita nggak khawatir, nggak takut ketika kita katakan Tuhan ini hebat loh, Tuhan ini luar biasa loh, Tuhan ini sanggup menyembuhkan loh, ya. Kita nggak seperti orang gagal. Bener nggak ya Tuhan mampu menyembuhkan ya? Benar gak ya Tuhan mampu memulihkan ya? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa peristiwa dalam kehidupan kita itu dalam rangka Tuhan menunjukkan pribadinya kepada kita. Amin. Jadi jangan katakan ketika kita mengalami sesuatu, sakit, penyakit, kekurangan, masalah rumah tangga, masalah apapun dalam kehidupan kita
Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu mampu diandalkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja ini mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Ya, terakhir di mana kita harus membayar deadline tanggal 20 Desember. Dan beberapa waktu sebelum itu masih hitung-hitung, ternyata kekurangannya begitu banyak. Dan karena memang Pak Rofli ini gak mau menyebarkan proposal begitu ya, jadi diam-diam aja, puji Tuhan gak diam-diam mati begitu ya. Diam-diam hilang begitu ya. Walaupun beliau hampir tiap hari, bukan hampir, setiap hari puasa, dan hari ini 2 hari, saya percaya beliau masih hidup ya Pi ya, jangan mati dulu Pi, masih banyak yang kita kerjakan ya. Di detik-detik yang terakhir ya, Tuhan menyatakan mujizat. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan makin yakin ketika ketemu sama orang yang kekurangan. Percaya, itu gereja saya waktu mau bayar 110 juta ya, gak cukup uangnya, masih kurang puluhan juta. Tapi pas tanggal 20, jam berapa papi kita transfer, habis ditransfer, saya nangis berdua sama papa. Ketika ditransfer, saya langsung nangis. Wow Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ini menjadi kesaksian buat kita semua ya. Ketika ketemu sama orang, ayo, gereja saya aja waktu itu kekurangan, berdoa sama Tuhan ya, pendetanya tiap hari puasa ya. Bukan karena kurang makan Bapak Ibu Saudara, maaf ya, makan sih masih bisa ya Bu Christine. Kalau nggak bisa ya saya telepon Bu Christine tolong ya, begitu masih bisa. Tuhan nyatakan mujizat. Ayo, ketika kita berharap sungguh sama Tuhan, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Yuk, melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita, Tuhan pengen kasih tunjuk, ini loh Bapakmu yang bisa diandalkan. Ini loh pribadi yang selalu sama-sama kamu. Walaupun orang mengecewakanmu, walaupun orang meninggalkanmu, tetapi aku bersama-sama denganmu. Aku yang menjamin hidupmu. Kebersamaan dengan Tuhan, setiap momentum kebersamaan dengan Tuhan itu menjadi modal di mana kita ketemu sama orang-orang, kita menyatakan, oh Tuhan itu penuh kasih loh, Tuhan itu selalu ada sama kamu loh. Ketika kita ketemu sama orang yang putus asa, mana gak ada yang tolong saya, gak ada yang mau dekat dengan saya, gak ada yang mau peduli dengan saya. Siapa bilang saya pernah ada di posisimu? Tetapi Tuhan menolong saya. Saya pernah ada di posisimu. Ketika saya sakit, Tuhan menyembuhkan saya. Saya pernah ada di posisimu. Ketika saya kekurangan, Tuhan yang mencukupkan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi orang Kristen yang menyatakan pribadi Allah bukan dari kata orang. Ayub katakan, dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi saat ini aku mengalami sendiri. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Yuk, jangan tertunduk, jangan putus asa. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sesuatu yang Tuhan izinkan untuk aku alami, untuk kita alami semua. Di saat itu kita akan melihat jelas siapa pribadi Tuhan. Kita baru mengenal, kagum sama Tuhan. Kagum sama pribadi Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita terkagum-kagum akan pribadi Tuhan. Separah apapun hidupmu saat ini,
Sejatuh apapun hidupmu saat ini, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ketika kau meninggalkan Tuhan, kau tidak akan pernah melihat tangan Tuhan itu memegang hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tetapi dari pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, bagaimana supaya kita boleh tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah apa? Setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia yang bisa mengampuni segala dosa kita. Amin. Berapa banyak di antara kita yang merasa diampuni? Yang sudah diampuni? Amin. Tetapi syaratnya, jika kita apa? Mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ya. Di sini ada kata adil, Bapak Ibu Saudara. Jangan dihilangkan kata adil. Setia dan adil. Tuhan itu setia. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia yang memampukan kita. Dia yang memiliki kuasa untuk bisa menyucikan kita dari setiap dosa kita. Tetapi Dia juga pribadi Allah yang adil. Dosa, apa yang ditabur itu yang dituai. Ya, jadi katanya Bu, Tuhan itu mengampuni dosa saya gitu kan. Tapi kok setelah diampuni, ya saya merasa diampuni. Tetapi Tuhan juga adil. Ya, apa yang kita tabur itu yang harus kita tuai. Ya, jadi bertahan, bersyukur ketika kita menuai sesuatu yang kita lakukan, ketidakbenaran itu di dalam dunia ini. Ya, jangan sampai ketika kita melakukan dosa, ya, ketika kita sudah menghampiri Tuhan, ya, nggak ada waktu lagi untuk kita bisa menuai dari apa yang kita tahu. Ya, oleh karena itu, yuk, lebih baik jangan buat dosa, ya. Jadi nggak ada yang, jadi tuaian kita yang baik-baik aja, ya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan, ayo mari akui. Kalau nanti ada proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami, mari kita responi itu sebagai hal yang harus kita tuai. Jalani aja sampai selesai, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya, ya, menerima Yesus, ya. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan melalui iman dan pengakuan kita. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, mari kita mengakui iman kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dilanjutkan dengan Matius 28 ayat ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kita memberikan diri untuk dibaptis, ya, menjadi simbol bahwa kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan selanjutnya, ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17,
2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jalani kehidupan yang baru, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita lakukan, kita kerjakan, ya, di belakang kita, di hari-hari sebelum ini, ya. Di tahun ini, mungkin masih tahun ini, banyak hal yang kita kerjakan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Yuk mari sama-sama bertobat saat ini. Mari kita punya hidup yang baru, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Kalau ada orang-orang yang mengatakan dulu kan kamu begini, dulu kan kamu begini, hai, saya sekarang ciptaan baru, ya. Ya, memang harus ditunjukkan dengan teladan hidup juga yang benar, ya, yang baik. Jangan bilang ciptaan baru tetap masih bohong, ya. Ciptaan baru tetap masih tidak benar, ya. Jangan seperti itu, ya. Kita mengatakan kita adalah ciptaan baru, ini berarti bahwa identitas Allah, pribadi Allah itu ada dalam hidup kita. Setiap hari kita melakukan nilai-nilai yang ada di dalam pribadi Allah. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru, kalau kita masih bohong, kita masih buat dosa, kita masih tidak takut sama Tuhan, kita nggak taat sama Tuhan, berarti kita belum menjadi ciptaan baru, ya. Yang lama masih ada, yang lama belum berlalu, yang baru itu akan datang ketika yang lama itu kita sudah buang, ya. Yuk mari, jubah yang lama, jubah yang tidak baik, tidak benar, itu kita tanggalkan. Kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru, ya. Dan ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi teladan, kita menjadi figur, ya. Kita menjadi duta-dutanya Allah di dalam dunia ini, sehingga orang gak jauh-jauh harus lihat fotonya Tuhan, harus baca firman dulu, baru tahu pribadi Tuhan itu seperti apa. Tetapi ketika melihat kehidupan kita, orang bisa tahu, oh iya ya, orang Kristen itu seperti itu ya, seperti Tuhan yang disembah, seperti yang disembahnya. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang terus dibaharui, terus menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru. Biarlah kita boleh mengenal persis siapa juru selamat kita, siapa yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Diam.